Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Saya ucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Pagi hari ini ya Bapa, kami datang kepadamu mengucap syukur ya Tuhan Yesus untuk berkat-Mu, kemurahan-Mu, kasih-Mu buat kami. Tuhan sudah menolong kami, melindungi kami sampai saat ini. Dan kami percaya di hari baru ini, hal-hal yang baik, rencana-Mu yang indah pasti terjadi atas kami. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu, urapi kami untuk mengerti dan taat pada kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam kitab Yesaya pasal 50 ayat yang keempat. Tertulis demikian. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku, untuk mendengar seperti seorang murid. Saudara yang dikasihi Tuhan, adakah di antara saudara yang dapat membedakan mana suara burung nuri, burung kenari, mana suara burung murai batu, cucak rowo, cucak ijo, atau burung gereja? Bagi kita yang awam, sulit untuk mengenali dan membedakan suara-suara itu, karena kita tidak tahu dan belum belajar untuk peka terhadap suara dari burung-burung itu. Tapi orang yang sudah berkecimpung di bidang suara burung pasti tahu dan dapat membedakan berbagai jenis suara burung. Bahkan suara burung yang merdu pun akan ketahuan. Berbicara tentang suara, untuk mengenal dan mengerti suara Tuhan, kita perlu belajar melatih kepekaan supaya dapat mendengar suaranya dengan baik. Karena seringkali kita bingung apakah yang kita dengar adalah suara Tuhan, suara pikiran sendiri, atau suara setan. Dalam Yesaya 50 ayat yang keempat ini dikatakan, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Ayat ini saudara secara rohani tertuju kepada kita semua agar kita mengerti bagaimana posisi kita sebagai murid di hadapan Tuhan. Dan sebagai murid kita perlu belajar selalu memiliki hati yang rindu untuk mengenal suara Tuhan yang adalah guru kita. Dan semakin peka untuk mengerti kehendak-Nya, semakin tajam pendengaran kita untuk memahami akan kehendak-Nya, mengerti akan perintah-Nya, dan melakukannya dalam hidup kita. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, hendaknya kita memiliki lidah yang dipakai untuk memberikan semangat kepada orang lain yang letih lesu secara jiwa dan roh, dan membangkitkan semangat mereka untuk hidup dalam kebenaran, hidup dalam iman dan pengharapan. Selain itu kita perlu memiliki telinga rohani yang peka untuk dapat mengenali suara Tuhan. Di bagian akhir dari ayat ini dikatakan, setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Mempertajam dalam kalimat ayat ini berbicara tentang kepekaan yang semakin kuat untuk mendengar dan mengerti akan suara Tuhan. Kunci untuk mengalami peningkatan kepekaan dalam mendengar suara Tuhan adalah kita harus sering mendengarkan suara firman-Nya. Bukan hanya seminggu sekali atau setahun sekali, tapi setiap hari kita perlu membaca dan mendengarkan firman Tuhan agar kita semakin peka. Kepekaan ini akan berkurang kalau tidak dilatih dan tidak dipakai. Tuhan sering berbicara kepada kita juga secara spesifik, saudara. Tuhan menghendaki kita melakukan sesuatu, melayani Dia, mengerti akan panggilannya yang secara khusus Dia berikan kepada kita. Dan itu hanya akan dapat kita mengerti
hanya akan dapat kita ketahui kalau kita memiliki kepekaan. Kepekaan harus disertai dengan kerelaan dan ketundukan kita pada firman-Nya. Jangan ikuti pikiran sendiri, agar kita dapat semakin peka pada suara Tuhan. Ikuti kehendak Tuhan dan lakukan itu setiap hari. Telinga yang mendengar dan sikap yang mau melangkah seturut kehendak-Nya akan meningkatkan kepekaan rohani kita. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 10 ayat 27, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku." Setiap kita yang percaya, kita akan tahu mana suara Tuhan dan mana yang bukan suara Tuhan. Dan kita akan senantiasa mengikuti Tuhan, menuruti perintah-Nya. Kalau kita mendengar suaranya, tapi kita tidak mengikuti apa yang diperintahkan oleh suara Tuhan, maka itu akan membuat kita semakin kurang dalam kepekaan pada suaranya. Saudara yang dikasihi Tuhan, bangun pagi hari ini dengan kepekaan pada suara Tuhan, agar kita mengerti kehendak-Nya dan berkemenangan dalam segala hal. Roh Kudus akan menolong kita untuk mengenal dan mengerti, serta semakin peka pada suara Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, yang mengajar kami untuk peka pada suara firman-Mu, peka pada apa yang menjadi kehendak dan kemauan Tuhan dalam hidup kami. Seringkali kami terganggu dengan hal-hal yang ada dalam pikiran kami, terganggu karena fokus kami yang tidak tertuju kepada Tuhan, yang tidak terarah kepada firman-Mu. Karena itu kami mohon pertolongan-Mu ya Tuhan. Ajar kami, bentuk kami, berikan kami kepekaan rohani untuk mengerti dan mengenal suara-Mu dan melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu di hidup kami. Berbicaralah kepada setiap kami ya Roh Kudus, dan tuntun kami untuk selalu melangkah dalam kehendak dan rencana-Mu ya Tuhan. Berkati kami di sepanjang hari ini, dalam segala tugas aktivitas kami. Pimpinlah dan sertai kami ya Tuhan, agar kami berkemenangan dan hidup kami menjadi berkat kesaksian bagi banyak orang. Kami bawa kepadamu setiap pergumulan kami masing-masing, setiap permohonan doa yang disampaikan, agar tangan Tuhan menjamah setiap kami. Alirkan kuasa kesembuhan ya Tuhan. Kesembuhan terjadi saat ini, pemulihan terjadi, kelepasan dan kemenangan terjadi. Mujizat Tuhan dinyatakan dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.